Welcome back. We are joined again by Colonel Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Kolonel Douglas McGregor, seorang veteran tempur yang telah banyak berjasa, penulis, dan mantan penasihat Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya yakin Anda juga mengikuti KTT NATO, dan saya ingin sekali mendengar pandangan Anda tentang hal ini. KTT itu berlangsung hampir bersamaan dengan pernyataan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengatakan karena keterlibatan NATO dalam perang ini, sekarang bukan lagi operasi militer khusus, tapi sudah menjadi perang. Semua ini tentu sangat mengkhawatirkan. Tapi saya ingin tahu dulu, apa kesimpulan utama Anda dari KTT NATO tersebut? What your takeaway was from this NATO summit? Well, that's an interesting question because I suppose. Nah, itu pertanyaan yang menarik, karena menurut saya, tergantung di mana posisi kita dan bagaimana cara kita memandangnya, hasilnya bisa berbeda-beda. Bagi saya sendiri kesimpulannya cukup sederhana. Sekali lagi, saya selalu terkejut dengan betapa tidak adanya koherensi strategis dalam apapun yang Donald Trump katakan atau lakukan. Hal itu memang membuatnya sangat menghibur. Itu juga alasan kenapa dia sukses sebagai bintang reality show. Tapi menurut saya, hal itu justru menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian dimanapun dia berada. Mungkin memang itu yang dia sukai, dan dia merasa diuntungkan dari situ. Jadi saya cukup terkejut ketika kita kembali membahas Greenland, dan betapa pentingnya menguasai Greenland untuk mencegah kapal-kapal Tiongkok dan Rusia entah bagaimana bisa mengancam Amerika Serikat lewat Greenland dan Eropa. Semoga saja semua orang sama tidak tertariknya dengan topik itu seperti yang menurut saya, Giorgia Meloni kan? Instead for penanis Stepo semua refui penghiwas menyudahi joka terhadap Trump. Langkah yang sangat bijak. Sayangnya, yang lain justru bersikap sangat menjilat dan terlalu berusaha mengambil hatinya. Selain itu, saya rasa seharusnya sudah jelas bagi semua orang, bahkan bagi pihak Israel yang menurut saya belum sepenuhnya memahami hal ini, bahwa keputusannya untuk mencabut sanksi dan memberikan F-35 kepada Turki bukanlah langkah yang ditujukan terhadap Israel. Saya tahu kekhawatiran Israel terhadap ancaman dari Turki itu sangat beralasan. Karena ancaman itu memang nyata, mungkin bukan sekarang, tapi itu sesuatu yang harus mereka hadapi kalau mereka berhasil melewati situasi kali ini. Yang lebih penting, saya pikir Donald Trump sedang menyuap Tuan Erdogan sekali lagi supaya tetap berpihak, tidak mengganggu Israel, menjaga jarak dari Moskow, mengurangi kerjasama dengan Iran, dan tanda kutip menjadi teman kita, yang sebenarnya berarti melakukan apa yang kita perintahkan. Sekarang fakta bahwa dia bisa menyerahkan pesawat F-35 itu kepada Erdogan belum tentu menjamin semua hal itu. Erdogan pada dasarnya sangat Machiavellian. Dia akan bergerak ke arah manapun yang menurutnya menguntungkan dirinya dan negaranya. Ya sudah, biarlah begitu. Tapi saya rasa, untuk saat ini, itulah yang ingin dicapai Donald Trump. Dan Donald Trump sangat menyukai upacara dan suka dirayakan. Dan saya pikir pihak Turki melakukan pekerjaan luar biasa dalam memberikan semua simbol kekuasaan dan kemegahan yang mungkin pernah dia impikan. Jauh lebih baik daripada apapun yang dia dapatkan di Amerika Serikat, omong-omong. Nah, di luar itu, orang-orang Eropa disuguhi retorika yang sama seperti biasa. Karena orang ini seperti piringan rusak. Dia terus mengulang hal yang sama. Kalian tidak cukup banyak mengeluarkan uang, kalian tidak berbuat cukup. Setiap kali saya berurusan dengan kalian, saya frustrasi, saya merasa harus menarik diri, dan seterusnya. Hal ini pada gilirannya justru memicu keinginan Eropa untuk mencari cara menyeret Amerika Serikat ke dalam konfrontasi militer langsung dengan Rusia. Jadi, semua penekanan pada pemberian lebih banyak uang, lebih banyak peralatan, dan segala macam hal yang tidak masuk akal kepada rezim Ukraina, yang harus diakui sudah hampir kehabisan tenaga, adalah bagian dari upaya itu untuk menarik kita masuk. Tapi ini bukan cuma soal menyeret kita. Ini juga soal memancing Presiden Putin. Dan ini sebenarnya sudah dicoba oleh orang-orang Eropa, saya kira, setidaknya selama 3 tahun terakhir.
Tapi sekarang situasinya jadi sangat serius. Sudah sangat jelas bahwa Lithuania dan negara-negara lain yang tergabung dalam NATO, seperti Finlandia, yang berbatasan langsung dengan Rusia, mereka bukan hanya secara terbuka menyediakan pangkalan, bahkan mungkin juga senjata nuklir di wilayah mereka yang bisa jadi milik kita untuk digunakan melawan Rusia. Mereka juga secara efektif menunjukkan bahwa mereka sangat bersedia bekerja sama dengan Ukraina dengan cara apapun untuk merugikan Rusia. Ini bencana besar. Disinilah seharusnya Presiden Trump, kalau dia benar-benar peduli pada stabilitas di Eropa, harus segera bersikap tegas dan mengatakan hal itu tidak bisa diterima. Tapi dia tidak melakukan itu. Faktanya, setelah banyak dibujuk dan didorong secara pribadi, dia akhirnya duduk dan mendengarkan Rubio, Menteri Luar Negeri kita, menjelaskan kenapa pada tahap ini sangat penting kalau kita ingin membuat kemajuan dalam negosiasi untuk mengakhiri perang, agar kita membantu Ukraina menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia. Kalau itu saja belum cukup, Presiden Trump kemudian harus ikut campur dan berkata, "Ya, saya pikir ini adalah sebuah eskalasi. Tapi saya juga pikir ini adalah jalan menuju keberhasilan dalam negosiasi dan perdamaian." Sungguh tidak bisa dipahami. Semua itu menunjukkan ketidaktahuan total tentang situasi sebenarnya di Eropa dan di Rusia. Tapi itu sebenarnya bukan hal baru. Maksud saya, kita sedang berhadapan dengan para amatir paling jelas yang, menurut saya, belum pernah kita punya sejak masa FDR. Saya maksud, semua orang dulu sudah berulang kali mencoba memberitahu FDR. Begitu juga Churchill. Tapi bau, kami 100% mereka ngambil Nazi. Kami paham itu. Tapi tidak ada gunanya menciptakan situasi yang justru menguntungkan ancaman Soviet. Mereka sendiri secara terbuka mengatakan, ini bisa dibaca di catatan staf umum dari Staf Umum Kekaisaran Angkatan Darat Inggris, bahwa Rusia komunis di bawah Stalin adalah ancaman yang jauh lebih besar dan lebih permanen dibandingkan Jerman Nazi. Banyak orang sudah berulang kali mencoba memberitahukan hal itu kepadanya. Dan apa tanggapan yang kita dapat dari FDR? Saya punya firasat, Paman Joe orang baik, dan kita bisa bekerja sama dengannya. Setelah itu, dengan semua informasi yang ada, orang-orang di sekelilingnya, mulai dari Harry Dexter White, Harry Hopkins, Felix Frankfurter, sampai Henry Morgenthau, kebanyakan dari mereka yang kalau pakai istilah sekarang bisa disebut sebagai globalis Zionis yang pro-komunis, memberinya banyak omong kosong yang ia telan mentah-mentah dan ulangi lagi. Akibatnya, kita tinyesturig drang jes untuk tenuserd. So we had no strategy for the Second World War. And when it became clear that we were finally going to enter... Dan ketika akhirnya jelas bahwa kita akan masuk ke Eropa Tengah, saat itulah tentu saja Churchill muncul terlambat ke pesta, tanpa suara yang berarti lagi, karena dia sekarang menjadi bawahan dari Amerika yang lebih besar. Lalu dia bilang, "Kau tahu, Ike, akan bagus kalau kita menguasai Berlin, Praha, dan Wina. Akan berguna kalau kau segera mengambil alih kota-kota itu. Tapi ya, sudah terlambat. Dan sisanya adalah sejarah. Kita semua tahu bagaimana sejarahnya. Banyak orang bilang, oh, Perang Dunia Kedua itu hebat. Tidak. Tidak hebat. Perang itu meninggalkan kita dalam keadaan penuh konflik dan permusuhan yang berlangsung hampir 50 tahun, yang sebenarnya bisa kita hindari. Lalu ketika akhirnya semua itu berhasil diatasi, kita malah tidak sabar untuk mengulanginya lagi, dengan harapan bisa menghancurkan negara Rusia yang baru saja membebaskan dirinya dari komunisme. Jadi, apa yang kita lihat dengan Donald Trump di Istanbul? Hal yang sama, ketidaktahuan yang sama, kebodohan yang sama, yang sekali lagi menunjukkan bahwa dia paling banyak dipengaruhi, bukan hanya oleh orang-orang di sekitarnya, tapi juga oleh siapapun yang berbicara dengannya, tepat sebelum dia bicara di depan umum. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan ke Trump 2 minggu yang lalu, saya rasa jawabannya mungkin akan berbeda. Beberapa kali dia bilang, saya tidak mau kirim uang lagi ke Ukraina biar orang Eropa yang urus. Saya mau keluar dari situ. Tapi bagaimana bisa keluar kalau pada dasarnya dia justru ikut campur dan mengambil alih seperti yang dia lakukan sekarang? Tentu saja, ini terdengar seperti musik di telinga kelompok globalis seperti Baerbock dan Macron. Saya nggak tahu bagaimana keadaannya sekarang,
Tapi yang jelas, Starmer dan penggantinya, yang sebenarnya cuma Starmer lain dengan tampilan berbeda, semuanya sangat mengecewakan menurut saya. Sekarang, ada juga yang hadir di sana, tapi nggak banyak bicara, dan justru mereka yang harus kita perhatikan dengan sangat hati-hati. Saya bicara khusus tentang Hongaria dan Kroasia. Mereka sama sekali nggak tertarik dengan perang melawan Rusia ini. Begitu juga dengan Slovakia, bahkan Polandia. Kalau kita lihat jajak pendapat terakhir dan juga keputusan Zelensky mengembalikan Ordo Elang Putih ke Polandia, itu karena mereka sudah muak dengan orang-orang Ukraina. Dengan berbagai alasan, mereka juga nggak tertarik kehilangan 10.000 tentara Polandia lagi dalam perang melawan Rusia seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi dia bilang, nih, ambil kembali elang putihmu. Enjang dikatakan Zelensky ya berarti Polandia. Kau tahu lalu mereka merayakan sosok Nazi, Bandera, dan teman-temannya yang tidak puas hanya membunuh orang Yahudi. Mereka juga ingin membunuh orang Polandia dan menewaskan lebih dari 100.000 orang. Dan hal itu dirayakan di Ukraina. Gila, nggak masuk akal. Jadi menurut saya mereka akan makin berpengaruh karena Slovakia, Polandia, dan Hungaria semuanya berbatasan dengan Rusia. Mereka juga berbatasan dengan Ukraina. Artinya, mereka punya kepentingan dengan apa yang terjadi di sana. Dan pada titik turun tangan. Tapi jauh yang menyangkut kita, semua orang ingin kita terlibat. Tapi kalau kamu mau mencoba berperang dengan Rusia, atau kalau kamu mau mencoba mewujudkan menurut saya gagasan Trump tentang zona larangan terbang di atas Ukraina, maksud saya kalau dia benar-benar mencoba melakukan itu, apa yang akan dilakukan oleh Polandia, Hungaria, dan Slovakia? Apa yang akan dilakukan oleh Rumania? Apakah kita akan mulai menerbangkan semua pesawat tempur kita dari Swedia dan Finlandia? Apakah kita akan mulai menerbangkannya dari Denmark, Norwegia, Inggris? Ingat saya po pagdribnaban karena itu. Tapi free. Jadi menurut saya, semuanya adalah bencana besar. Kagag Donald secara perdi. Dan disengat metumeri semuanya. And he enjoyed himself immensely. Yes, seemingly so, but Ya sepertinya begitu. Tapi bagaimana menurut Anda soal perubahan sikap Amerika Serikat? Maksud saya, semua pembicaraan ini seperti yang Anda sebutkan tentang zona larangan terbang. Mungkin memang tidak perlu dibesar-besarkan. Itu lebih seperti tanggapan spontan saja. Saya rasa dia sama sekali tidak memikirkannya matang-matang. Tapi sekarang juga ada izin untuk memproduksi sistem Patriot di Ukraina. Atau, lalu, ada lagi komentar dari Rubio yang bilang bahwa semua serangan ke wilayah Rusia itu hal yang baik. Jadi menurut Anda, apakah ini menandakan perubahan sikap Amerika Serikat atau cuma semacam cara untuk menyenangkan pihak Eropa saja? Karena seperti yang Anda bilang, tujuan utama orang Eropa tampaknya adalah menarik Amerika Serikat ke dalam perang dengan Rusia. Ya, sebenarnya Amerika sudah bisa dibilang terlibat dalam perang itu, tapi sekarang mereka ingin memperdalam keterlibatannya. Dan sepertinya demi tujuan itu, pihak Eropa rela menelan berbagai penghinaan yang datang ke mereka. Entah soal Spanyol, Greenland, Meloni, atau seperti yang ditanyakan seorang jurnalis ke Mark Rutte, apa Anda tidak punya harga diri? Karena dulu kita tidak sebegitu bergantungnya seperti negara satelit, tapi ya, ini memang cukup luar biasa. Memalukan, tapi luar biasa. Bagaimanapun, pertanyaan saya sebenarnya, apakah Anda melihat ada perubahan dalam kebijakan Amerika Serikat, atau ini cuma omongan saja? Karena kadang sulit menilai kalau yang bicara itu Trump. Enggak, menurut saya itu pertanyaan yang sah. Saya bilang di satu sisi ini berbahaya, sangat berbahaya. Coba bayangkan kalau kita kembali ke Casablanca bulan Januari tahun 1943. Disitulah FDR tiba-tiba mengumumkan tuntutannya untuk penyerahan tanpa syarat. Churchill kaget. Dan kalau kamu lihat di filmnya, dia semacam berbalik dan bilang, apa kita nggak pernah bahas itu? Bahkan Stalin, yang jelas bukan seorang humanis, cukup cerdas untuk bilang, kita pikir sebaiknya kita negosiasi dengan mereka.
kita punya kontak, dan mungkin Jerman mencari jalan untuk mengakhiri ini lewat perundingan. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, FDR memutuskan itu. Dia memutuskannya sendirian. He decided in isolation. He decided it looked and sounded good. Dia memutuskan kalau itu terlihat dan terdengar bagus. Lalu seseorang bertanya, dari mana kamu dapat ini? Dan sempat ada kebingungan. Ada yang bilang ya dari Ulysses Grant waktu Perang Saudara Amerika, seorang Amerika sejati, penyerahan tanpa syarat. Kenapa saya membahas ini? Karena itu mirip dengan Donald Trump. Itu muncul begitu saja dari kepalanya. Oh, saya pikir ini ide yang bagus. Nah, kalau kamu orang Rusia, apa yang kamu lakukan? Itu pertanyaannya. Dan saya rasa, itu sih menaupay semacam dengan sangat serius. Lalu, this Telstar praise kita berani buruk. Kita selalu seru salah melihat Moskow. Kita selalu memerlukan Syria. Setiap buwal sengedakan kemampuan mereka. Dan sekarang, kita masih terus mengabaikan mereka secara militer. To effectively dismiss them out of hand militarily. Now, how one could do that at this stage Sekarang, bagaimana seseorang bisa melakukan itu di tahap ini? Benar-benar nggak bisa dipahami. Tapi Glenn, saya yakin kamu juga pernah lihat. Saya lihat itu terus di sini, di Washington. Orang Rusia mereka nggak akan ngapa-ngapain. Lihat, ini soal idenya. Kamu ganggu Cobra, kamu tusuk-tusuk Cobra itu. Cobra diam aja nggak nyerang. Lihat, dia nggak nyerang. Tapi kamu terus tusuk Cobra itu, dan akhirnya apa yang dilakukan Cobra? Dia nyerang. Kamu mati. Nah, itu yang nggak kita pahami. Kesanalah kita sedang menuju. Itu yang sedang kita dorong. Hal lain, menurut saya ada kecenderungan di pihak Amerika untuk banyak bicara besar, ngomong sembarangan, bikin janji yang nggak bisa kita tepati. Dan kamu tahu kalau semua cara gagal, kita malah menekan orang lain. And you know, when all else fails, we bully people. You cannot bully the Russians. You cannot. Kamu tidak bisa menekan Rusia. Kamu tidak bisa menekan Iran. Kamu juga tidak bisa menekan Tiongkok. Lupakan saja, sudah selesai, sudah lewat. Jadi apa sebenarnya yang ingin kamu capai? Menurut saya, kita kehilangan banyak dukungan di kawasan Teluk, juga di Eropa, dari banyak pihak. Hal ini mungkin tidak banyak disadari atau dihargai di Amerika Serikat, tapi itu nyata. Dan saya rasa situasinya hanya akan makin buruk. Jadi saya khawatir, saya pikir ini sangat berbahaya. Tapi saya tidak yakin Presiden Trump menyadari seberapa berbahayanya pernyataannya sendiri. Dan betapa bodohnya dia terlihat di mata dunia, serta betapa mudahnya dia dimanipulasi oleh orang-orang yang salah. Entah itu dari pihak Israel atau Eropa. Tidak ada bedanya. Israelis or the Europeans, it doesn't matter. Yeah, well, I think this. Ya, saya rasa kecenderungan untuk meremehkan Rusia itu mungkin berasal dari masa damai hegemonik. Karena waktu Perang Dingin dulu, kita tahu kita harus berhati-hati. Tapi setelah Perang Dingin berakhir, ketika ada masa damai hegemonik, secara definisi, kalau keamananmu bergantung pada kekuatan yang begitu besar sampai pendapat Rusia tidak lagi penting, logikanya memang jadi aman untuk mengabaikan mereka. It's a video step ro goral we met with it's a belly pre kaguru for at Briu. Remar, sing heaves of Aris praying you, Barbage, Arams versus Mether. Nit step, and he's a Theresian so that my first. Leftover of the unipolar moment. But the Europeans though. Tapi bagaimana dengan orang Eropa? Menurut Anda, apa sebenarnya niat atau strategi mereka? Karena mereka terus menekankan bahwa kita harus segera melakukan gencatan senjata, harus ada perdamaian sekarang juga. Begitu itu tercapai, katanya, mereka bisa kirim pasukan ke Ukraina, dan Ukraina bisa jadi anggota NATO. Jadi ini kebodohan atau sikap agresif. Apakah mereka sebenarnya ingin mencegah perdamaian? Atau mereka sudah termakan propaganda perang-perang mereka sendiri? Bahwa ini perang imperialis oleh Rusia, dan sama sekali hubungannya dengan perluasan NATO. Menurut Anda, bagaimana cara membaca sikap orang Eropa dalam hal ini? I mean, how are you assessing the Europeans there? Well, I don't know what the average European who Saya nggak tahu persis apa yang dipikirkan rata-rata pemilih di Eropa. Tapi saya punya sedikit gambaran tentang Jerman. Dari pengalaman saya, kebanyakan orang Jerman itu sangat tidak puas dengan pemerintah di Berlin. Mereka tidak mendukung perang besar-besaran melawan Rusia. Mereka jauh lebih khawatir dengan gelombang kriminalitas yang masuk ke negara itu sejak tahun 2015. Akibat banyaknya orang non-Eropa yang datang. Mereka ingin menyingkirkan masalah itu. Di luar itu, saya nggak bisa bilang banyak.
Kita tahu Jerman, dan saya juga berpendapat hal yang sama berlaku untuk Inggris Raya, dan sampai batas tertentu juga untuk kita sendiri, sudah mengalami deindustrialisasi. Jadi mereka sekarang berada di ambang kehancuran ekonomi. Sistem keuangan mereka nggak akan bisa menopang keadaan ini lebih lama lagi. Dan orang sering bertanya, "Loh kok bisa kamu bilang begitu?" And people say, well, how can you say that? Well, all you have to do is look at the numbers of people. Ya, yang perlu Anda lakukan hanyalah melihat jumlah orang di Jerman yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lihat berapa banyak orang yang secara resmi hidup dari tunjangan, sepenuhnya bergantung pada cek dari pemerintah. Dan di dalam angka itu, saya juga menghitung banyak sekali migran yang tidak diinginkan. Hal yang sama juga terjadi di Inggris Raya. Apa yang selalu ditimbulkan oleh perang? Perang menimbulkan inflasi. Dan sekarang untuk mengatasinya, apa yang kita lakukan? Kita menaikkan suku bunga. Kita tidak punya pilihan lain. Sebenarnya kita sudah tidak benar-benar mengendalikannya lagi. Kalau Anda lihat obligasi 10 tahun di Amerika Serikat yang sangat-sangat penting, siapapun yang Anda undang, para ahli pasar obligasi, entah itu orang seperti Gundlach, Luke Gromen, atau banyak yang lain, semuanya akan melihat hal yang sama. Harga minyak, inflasi, dan pasar obligasi yang menentukan suku bunga. The bond market for the interest rates. Oil has already inched up to almost $80 a barrel. Harga minyak sudah naik sedikit, hampir menyentuh $80 per barrel, sejak Selat itu ditutup lagi. Dan sepertinya akan tetap ditutup untuk beberapa waktu. Saya tidak tahu berapa lama. Banyak orang berpikir kita akan seperti yoyo, minggu ini jeda, minggu depan perang, lalu jeda lagi, lalu perang lagi, dan seterusnya. Pasar tidak bisa menghadapi situasi seperti itu. Pada akhirnya, semua upaya yang dilakukan para ahli keuangan di sekitar Trump, teman-temannya, dan para miliarder di New York untuk menekan harga minyak dengan terus-menerus melakukan shorting, memanfaatkan pernyataan publik di waktu yang tepat, semua itu akan gagal. Cara itu tidak akan berhasil lagi. That's going to fail. It's not going to work anymore. And when that does, if you look at the bond Dan ketika itu terjadi, kalau kita lihat pasar obligasi hari ini, obligasi 10 tahun ada di kisaran 4,5% atau bahkan lebih tinggi. Semua orang yang saya kenal bilang hal yang sama. Saya bukan ahli di bidang ini, tapi menurut saya, kita nggak perlu jadi ahli untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi. Kalau suku bunga obligasi 10 tahun itu menyentuh 5%, kita selesai. Kita nggak akan bisa lagi membayar utang. Kita juga nggak bisa lagi meminjam uang. Kehancuran sistem kredit yang pasti akan terjadi pada titik itu akan menjatuhkan semua negara di Barat. Dan kesanalah kita. Banyak orang, termasuk saya, berpikir bahwa Trump paham akan bahayanya. Karena itu saya menganggap dia membuat pernyataan yang cerdas waktu menandatangani nota kesepahaman itu. Semua orang tahu nota kesepahaman itu bertentangan dengan pandangan Donald Trump, pemerintahannya, dan hampir semua orang di Washington. Pada dasarnya itu adalah pengakuan bahwa kita bukan lagi kekuatan hegemonik. Itu maksudnya. Kita sudah menyerah. Banyak yang bilang, ya, itu dokumen penyerahan diri. Tapi sebenarnya yang kita katakan adalah, kita bukan lagi penguasa tunggal dunia. Dan bagi saya, juga bagi sebagian besar orang Amerika, itu tidak masalah. Karena kita tidak mau menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Itu tidak penting. Kita tidak harus menjadi hegemon. Kita harus membela diri dan kepentingan kita yang sebenarnya. Tapi itu bukan sikap yang ada di Washington. Jadi saya pikir kita akan menabrak tembok itu. Kita akan mencapai angka 5%. Itu akan jebol, dan setelah itu kita akan jatuh bebas. Semuanya akan berhenti mendadak. Sekarang kapan itu terjadi? Saya tidak tahu. Bisa bulan depan, bisa saat Natal, bisa juga di bulan Oktober. Tapi saya rasa kita sedang menuju ke sana. Saya tidak melihat cara untuk menghentikannya. Orang Eropa, menurut saya, tidak percaya hal itu. Mereka tampaknya yakin bahwa entah bagaimana, secara ajaib kita bisa mengetul sistem ini dan terus berjalan dengan beban utang yang luar biasa besar. Saya percaya begitu. I don't think so. I think the British, I used to think it would be the French, but beginning to think the British are the first to go under. You have to look at their gilt market. They have similar problems. They almost went under Liz Truss. Everybody since Liz Truss
has essentially been putting band-aids on the economy and on the financial system. That's not going to last much longer. Britain is very close to open warfare in the streets. Inggris sekarang sudah sangat dekat dengan situasi perang terbuka di jalanan. Maksud saya, orang hanya bisa menahan diri sampai batas tertentu terhadap geng pemerkosa asal Pakistan dan elemen kekerasan lain di antara para migran yang tidak diinginkan, yang memburu warga Inggris yang tidak bersenjata, sampai akhirnya ada yang berkata, sudah cukup. Jadi saya rasa hal-hal buruk akan terjadi. Selain itu, ini juga berkaitan bukan hanya dengan kekecewaan ekonomi, tapi juga dengan perang kelas yang sangat serius. Dan saya pikir hal itu juga terjadi di banyak bagian Eropa, karena para elit globalis itu sebagian besar sudah tidak nyambung lagi dengan mayoritas masyarakat. Mereka tidak peduli. Kalau kamu dengar orang seperti David Bates, dia akan bilang bahwa orang-orang di parlemen itu nggak paham dunia yang jaraknya cuma 20 km dari mereka. Mereka sama sekali nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Menurut saya, hal itu makin terasa di Paris. Ada semacam kelas birokrat yang hidup dari sistem seperti parasit, yang terus mempertahankan diri dan berpikir hidup akan berjalan terus apapun yang terjadi. Mereka nggak peduli dengan nasib rakyat, selama mereka bisa tetap pegang jabatan dan terima gaji. Di Amerika Serikat situasinya mirip, cuma bedanya semua orang terlibat lewat dana pensiun, yang sekarang kita pinjam dengan bunga sangat tinggi. Dan orang-orang itu nanti akan kehilangan semuanya. Itulah generasi saya. Mereka ini yang disebut generasi boomer. Mereka sudah membayar untuk hal-hal seperti ini selama bertahun-tahun. Semua ini akan terjadi, dan akhirnya akan mengubah segalanya. Tapi sementara itu, bahayanya ada pada komentar-komentar bodoh yang kita lontarkan tentang hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan. Dan kalau kita coba, kita akan gagal. Pada dasarnya, itu semua adalah umpan bagi Rusia. Kita sedang memancing mereka. Buktikan kalau kalian serius. Buktikan kalau kalian bisa melakukannya. Dan satu hal yang saya akui, Presiden Putin patut mendapat pujian karena dia berhasil menghindari jebakan itu. Dan dia terus maju. Beberapa hari lalu saya duduk bersama seseorang yang berpengalaman dalam urusan Rusia, yang paham soal militer dan masalah yang mereka hadapi. Semua militer pasti punya masalah. Rusia juga punya masalahnya sendiri. Tapi di garis depan, pasukan yang terus bergerak ke arah barat, itu jelas, tidak diragukan lagi. Pergerakannya memang lambat, karena kalau bukan karena ribuan drone yang harus dihadapi itu, saya rasa semuanya sudah selesai dalam beberapa hari saja. Tapi begitu mereka berhasil menciptakan semacam jebakan dan mengepungnya, butuh waktu sekitar 2 minggu untuk menaklukkannya, menghancurkan pasukan yang ada di dalam, lalu masuk dan terus maju lagi. Tapi mereka sekarang makin dekat. Makin mendekat ke tepi. Drone itu memang mengganggu, tapi bukan faktor strategis yang mengubah permainan seperti yang banyak orang di barat pikirkan. Bagi Moskow, ini gangguan strategis yang serius, tapi tetap hanya gangguan. Publik mereka marah besar soal itu. Rakyat Rusia sudah muak. Jadi, ketika Peskov muncul dan pada dasarnya bilang operasi militer khusus sudah selesai, sekarang ini perang, dan ini sebenarnya bukan hal baru, karena kita sudah sering dengar banyak orang, termasuk Sergei Lavrov, bilang kalau kita sudah berada di Perang Dunia Ketiga. Kalau saya waktu itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri atau semacamnya, itu saja sudah cukup buat saya langsung pergi ke Gedung Putih dan bilang, dengar, kita nggak bisa biarkan ini terjadi. Kita harus duduk bersama dan bicara dengan mereka. Hal terakhir yang dibutuhkan umat manusia adalah Perang Dunia Ketiga. Nah, Rusia siap untuk berperang. Kita tidak. Dan Eropa juga tidak, seperti yang kamu tahu. Tentara-tentara kecil mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan kalau kita lihat jumlah pasukan yang kita punya di lapangan, sekitar 110.000, 113.000 mungkin lebih. Lalu apa yang akan kita lakukan dengan semua itu? Kita harus memberi bahan bakar, menopang, dan memindahkannya. Kita juga harus melindunginya dari semua ancaman itu. Kita sama sekali belum siap untuk hal-hal seperti itu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Mengandalkan kekuatan udara.
Kekuatan udara kita sebagian besar sudah dikerahkan ke Teluk Persia dan perang dengan Iran. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiran orang-orang ini. Menurut saya, sebagian besar waktu itu hanya gertakan. Tapi saya juga pikir ada semacam delusi diri, seolah-olah kita masih punya kekuatan dan posisi yang sama seperti tahun 1991. In the same position as we were in 1991. Do you agree with that? Apakah Anda setuju dengan pandangan Sergei Lavrov bahwa kita sebenarnya sudah berada di Perang Dunia Ketiga? Atau menurut Anda, kita sedang menuju ke sana? Bagaimana Anda melihat situasinya? How do you see it? I think if I were in his position, viewing Saya rasa kalau saya ada di posisinya, melihat hal-hal yang dilakukan dan jelas bertentangan dengan keamanan nasional Rusia, saya juga akan merasa seperti itu. Tapi di sisi lain, saya akan sangat tertarik untuk membuatnya sadar bahwa pandangan itu keliru, dan saya akan mengambil langkah nyata untuk meyakinkannya. Kita tidak ingin melakukan hal seperti itu. Kita sering bertindak seolah-olah hanya kita yang penting, dan apapun yang mereka pikirkan tidak ada artinya. Ini seperti hubungan orang tua dan anak yang coba dibangun Trump dimanapun dia pergi dengan siapapun di seluruh dunia. Seolah dia bilang, saya sudah kasih mereka kesempatan. Mereka mau kesepakatan. Ya, kalau mereka mau kesepakatan, mereka harus lakukan apa yang saya mau. they want a deal, well, if they want a deal, they'll have to do what I say. Yeah, really, Mr. President? Serius, Pak Presiden. Anda tahu bukan Anda pernah dengar dia bilang katanya orang Iran itu putus asa, mereka ingin ada kesepakatan. Tapi coba tebak, orang Iran sekarang sudah dalam posisi siap perang penuh. Kita? Tidak. Dan kalau Anda mau melawan mereka di wilayah tempat mereka tinggal, di depan pintu rumah mereka sendiri, sebaiknya pikirkan baik-baik apa artinya itu. Karena itu akan jadi pertempuran panjang, perang sungguhan. Dan sekali lagi, kita belum siap untuk itu. Saya tidak peduli apa yang dia katakan di depan umum. Kita memang belum siap. Angkatan Laut sendiri sudah mengakui mereka punya lebih banyak peluncur dan tabung peluncur rudal daripada jumlah rudal yang bisa ditembakkan. Itu sudah jadi informasi terbuka sekarang. It's out in the open. That's kind of extraordinary, yeah. Well, So- Itu luar biasa juga ya. Sebenarnya kamu lagi ngapain? Tapi soal Trump ya, cara dia merendahkan semua orang itu sebenarnya bukan cuma Trump. Menurut saya, ini juga bagian dari tatanan hegemonik setelah Perang Dingin, di mana diplomasi digantikan oleh hubungan seperti guru dan murid. Kita nggak lagi bicara soal saling memahami atau mencari kompromi. Sekarang, seolah-olah peradaban yang merasa paling benar sedang mengajari dunia bagaimana mereka harus membuat konsesi sepihak supaya lebih mirip dengan kita. Kita terus ngomong seperti itu, tapi dunia lain udah nggak mau dengar lagi. Tapi saya senang kamu menyinggung soal Iran dan sebagainya. Karena di KTT NATO kali ini, mereka nggak cuma menyoroti Rusia, Trump juga cukup vokal soal Iran. Dia bilang, nota kesepahaman itu sudah mati, gencatan senjata sudah berakhir. Dia menyebut para diplomat Iran itu sampah. Jadi, apakah Amerika Serikat sekarang sedang menuju perang besar lagi? Karena, seperti yang kamu bilang tadi, seringkali kita berasumsi bahwa kita bisa mengendalikan eskalasi ini, seolah kita bisa main tarik ulur. Kita berperang, lalu jeda, perang lagi, jeda lagi. Tapi orang-orang Iran juga punya dinamika politik dalam negeri mereka sendiri. Kelihatannya, kelompok garis keras di sana merasa terbukti benar bahwa lawan mereka memang tidak akan mematuhi kesepakatan yang ada. Dan pada titik tertentu, kenapa mereka harus menghentikan pertempuran kalau pola perang yang putus nyambung ini selalu terjadi dengan syarat dari pihak lawan? Maksud saya, pada akhirnya mereka tidak akan memberikan kendali eskalasi itu kepada Amerika Serikat. Dan itulah kenapa saya agak skeptis. Saya tidak melihat nilai strategis untuk kembali berperang dengan Iran. Setidaknya, the Samthu Grengtwoth ini. Well, first of all, this is a Jewish war waged. Pertama-tama, ini adalah perang Yahudi yang dilancarkan terhadap Iran. Saya menyebutnya Yahudi karena ini sama sekali bukan hanya soal Israel. Ini melibatkan lobi Yahudi di Amerika Serikat dan sejumlah besar miliarder yang menjadi tulang punggungnya. Mereka pada dasarnya menguasai sepenuhnya bukan hanya Donald Trump, tapi juga Kongres.
Ketika Tuan Netanyahu memulai perang ini, itu adalah perang sampai tuntas. Sejak awal, dia berbicara dengan istilah yang bisa dibilang seperti bumi hangus. Menurut saya, ini yang saya sebut sebagai cara perang ala Mongol. I mean, it's what I call the Mongolian way of war. You know, once the Mongols went to war with you, you were... Kau tahu, dulu kalau bangsa Mongol sudah berperang denganmu, itu artinya tamat. Mereka akan melakukan segala cara untuk benar-benar melenyapkanmu. Hanya menyisakan cukup sedikit orang untuk membayar upeti dan mengurus wilayahmu yang sudah ditinggalkan. Menurut saya, itulah yang selalu diinginkan oleh Tuan Netanyahu. Dan kalau kita lihat strateginya terhadap Rusia, itu sama saja dengan strateginya terhadap Iran. Pesannya jelas, kami akan menghancurkanmu. Kami akan membuat negara dan masyarakatmu hancur berantakan. Kalian akan terpecah dan terfragmentasi, dan kami yang akan menentukan yang akhirnya berkuasa. Itulah program Netanyahu, bukan hanya untuk Iran, tapi untuk seluruh Timur Tengah. Dan kalian hanya punya dua pilihan, tunduk pada itu atau hancur. Dan itu selalu jadi jawaban khas bangsa Mongol, bergabunglah dengan kami atau mati, tunduk atau hancur. Kita sedang bertindak atas nama Israel. Tuan Trump bertindak atas nama Tuan Netanyahu dan orang-orang yang menempatkannya di jabatan itu. Disitulah posisinya sekarang. Orang-orang sering bertanya pada saya, ada apa Dok? Kenapa dia melakukan ini? Yang bisa saya katakan, saya rasa dia sedang berada di bawah tekanan. Saya tidak tahu tekanan seperti apa. Tapi ini bukan hal yang pernah saya lihat dia minati sebelumnya. Sebaliknya, saya justru ingat dia dulu sangat enggan terlibat dalam urusan apapun di Timur Tengah. Jadi ini bukan cuma perubahan besar dalam kebijakannya, tapi juga dalam dirinya sendiri. Ada hal lain yang sedang terjadi, dan saya pikir kita akan tahu lebih banyak ketika Tuan Netanyahu datang ke Washington minggu depan. Akan ada koordinasi yang lebih erat dan perencanaan yang lebih matang. Beberapa hari lalu, seseorang berkata kepada saya bahwa pihak Israel secara pribadi sudah menyampaikan dengan jelas, kalau karena suatu alasan kita menarik diri dari perang, mereka akan menggunakan senjata nuklir. Karena itu jawaban mereka. Saya tidak tahu harus bilang apa, kecuali bahwa kalau mereka benar-benar melakukan itu akan menjadi akhir dari negara Israel, sekali dan untuk selamanya. Menurut penilaian saya, tidak ada peluang sama sekali bagi negara itu untuk bertahan. Tapi saya kira jawabannya adalah, baiklah, kami mengerti, dan kami tidak ingin hal itu terjadi. Jadi kami akan melakukan apapun yang kalian minta. Mungkin itu jawaban yang selama ini mereka dapatkan. Mereka jelas terlihat bisa mendapatkan apapun yang mereka mau. Mereka punya akses ke apapun, termasuk intelijen, dan sekarang bahkan semakin banyak ke seluruh potensi militer kita. Dan tidak ada satupun di Kongres yang tampak tertarik untuk menghalangi. Malah, kebanyakan dari mereka justru bersemangat menyerahkan semuanya. Lalu, kita harus melihat ratusan juta dolar yang telah dihabiskan selama puluhan tahun untuk membeli para politisi ini. Sekarang mereka sudah memilikinya. Pada titik tertentu, ini tidak bisa terus begini. Saya terus bilang, saya pikir sistem keuangan dan dasar-dasar ekonomi yang lemah akan menjadi penyebab berakhirnya semua ini. Saya hanya berharap itu terjadi sebelum sesuatu yang lebih buruk datang. Dan tentu saja kalau kita dengar Presiden Trump, dia itu sangat mudah berubah pendirian. Saya khawatir suatu saat dia berubah arah ke sisi yang salah dan bilang, ya sudah, mari kita pakai senjata nuklir. Dia sudah berulang kali bilang tidak akan melakukan itu. Dia menganggap itu gila. Dia sudah menyatakannya di depan umum, bahkan beberapa bulan terakhir ini. Tapi kita juga sudah sering lihat dia mengatakan satu hal, lalu berbalik arah 180 derajat kan? Dan itulah yang baru saja dia lakukan soal MOU itu. Tapi sejujurnya MOU itu memang tidak pernah bisa kami terima, karena di situ kami seolah menyerahkan hegemoninya. Kami tidak mau melakukan itu. Dan kami juga tidak akan memaksa pihak Israel untuk melakukan apapun, karena justru mereka yang tampaknya punya kendali atas kami. Maksud saya tidak tahu bagaimana lagi harus menafsirkannya. Kamu tahu maksud saya kan?
Tidak, saya tidak berharap Amerika Serikat benar-benar menjalankan nota kesepahaman itu. Maksud saya, gagasan untuk membayar semua uang ganti rugi, mencairkan aset, dan mengakhiri semua sanksi, ya, itu jelas tidak mungkin terjadi. Saya juga pikir hal itu memang mustahil dilakukan. Tapi saya kira Amerika Serikat akan perlahan-lahan saja menggantung Iran, mencoba menegosiasikan ulang, lalu bilang, oh, kami tidak bisa membayar ganti rugi karena masalah di Kongres. Semacam alasan saja, supaya Selat Hormuz bisa dibuka, dan semua nyolong reaktor dengan syarat yang lebih menguntungkan. Tapi kalau bicara soal kembali berperang sekarang, yang justru akan membuat posisi Iran makin keras, ini seperti yang saya bilang, sama sekali nggak masuk akal, setidaknya secara strategis, kecuali mereka punya sesuatu yang saya nggak tahu. Tapi soal ancaman baru dari Trump sekarang, karena dia sempat bilang, kita menyerang Pulau Khark, tapi mungkin juga akan merebutnya. Gimana menurutmu? Karena sekali lagi, pasti ada alasan kenapa mereka nggak melakukan itu di 2 putaran sebelumnya. Jadi kenapa sekarang sampai sejauh ini, atau ini cuma omongan lagi? Kamu pasti ingat operasi di Isfahan. Waktu kita mencoba mengirim pasukan operasi khusus dengan dukungan udara yang cukup besar, ditambah keahlian dari CIA dan sebagainya. Alasannya karena mereka berada dalam jarak yang memungkinkan untuk mendapatkan plutonium, yang katanya bisa diambil dan diam-diam dibawa keluar dari negara itu. Tapi operasi itu berakhir dengan bencana. Semuanya ditutupi, atau bisa dibilang disamarkan, lewat cerita tentang seorang perwira yang katanya tertembak jatuh dan harus diselamatkan. Itu sebenarnya cuma cerita penutup. Dan yang kita temukan adalah di wilayah Iran yang kita kira lemah, ternyata mereka tidak selemah yang kita bayangkan. Jadi sekali lagi, pertanyaannya muncul, apakah kita sudah terlalu meremehkan rezim itu? Apakah kita meremehkan kekuatan militer dengan semua sistemnya, baik yang dijalankan manusia maupun yang dikendalikan jarak jauh? Ya, sepertinya memang begitu. Dan saya pikir banyak orang juga bilang, bahkan saya tahu mereka bilang, mereka bersyukur hal ini terjadi. Karena itu mengakhiri fantasi bahwa kita bisa mengulang apa yang kita lakukan di Venezuela. Ingat, Venezuela berhasil karena kita menyuap semua orang yang bisa disuap. Tapi tetap saja, seperti yang dikatakan seorang yang sangat berpengalaman di bidang itu kepada saya, dia bilang, Duck, kamu tahu kan, semua operasi seperti ini sangat rapuh. Kegagalan itu cuma sejauh 1 tembakan RPG saja. Kamu cukup mengenai 1 helikopter yang sedang lewat dengan RPG, atau senapan mesin berat, atau meriam otomatis, apapun, dan kamu langsung punya bencana di tanganmu. Itu yang sering orang nggak paham. Pasukan operasi khusus punya kemampuan luar biasa, tapi juga punya keterbatasan yang luar biasa. Mereka sangat bergantung pada informasi dan intelijen yang akurat, jauh lebih daripada pasukan lain. Kalau kamu di pasukan tempur biasa, sebelum menjalankan misi, kamu nggak akan bilang, maaf, saya nggak bisa jalankan misi ini karena informasinya belum sempurna. Risikonya terlalu besar. Kita mungkin tewas karena musuhnya terlalu banyak. Hal seperti itu nggak ada. Kamu dapat perintah, kamu jalan, selesai. Tapi pasukan operasi khusus sangat paham batas kemampuan mereka sendiri. Terutama dari pengalaman saya dengan pasukan khusus Angkatan Darat. Mereka orang-orang yang sangat realistis. Jadi saya rasa banyak dari mereka merasa lebih tenang setelah melihat operasi itu gagal. Tapi kita berhasil menghindari korban besar dan keluar dari sana. Nah, saya pikir hal itu kemudian ditafsirkan begini. Lihat, kalian mau kami masuk ke sebuah pulau? Itu sangat berbahaya. Mungkin kita bisa sampai ke sana, tapi saya nggak tahu apakah kita bisa sampai tanpa kehilangan apapun. Dan kalaupun bisa, lalu apa yang kita lakukan? Kita sudah di pulau itu. Apa kita harus gali lubang besar, lompat ke dalamnya, dan menunggu seseorang datang menyelamatkan kita? Atau kita cuma akan jadi sasaran empuk untuk setiap rudal balistik dan sistem tak berawak yang ada di luar sana? Ada juga orang yang bicara soal Chabahar, merebut pelabuhan itu karena letaknya di luar teluk, dengan teori bahwa kalau kita menguasainya, kita bisa punya pengaruh terhadap Iran.
Tapi saya sendiri belum benar-benar paham strategis seperti mengsaplilit. Saya rasa that if Iran dares mengudisar yersama sporful. Would probably take the Russian position. Well, if they're going to seize Chabahar, we'll defend it if we can. Kalau mereka mau merebut Chabahar, ya kita akan pertahankan kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, kita pastikan mereka nggak dapat apa-apa. Jadi maksudnya, kalian mau pakai puing-puing Chabahar sebagai landasan buat masuk lagi ke wilayah udara Iran pakai helikopter dan V-22 untuk merebut misalnya Bandar Abbas. Maaf, atau kalian mau terbang langsung dari Uni Emirat Arab menyeberangi Teluk. Menurut saya semua orang bilang, tunggu dulu, ini bukan. Kalau yang dicari itu operasi yang bersih, tegas, dan efektif, mungkin ini bukan pilihan yang bagus. Tapi saya juga nggak tahu siapa yang ada di sana. Kalian sudah dengar pendapat Jenderal Clark dan Jenderal Keane. Saya rasa mereka mungkin akan mendukung salah satu dari opsi itu. Saya nggak tahu, saya kira begitu. Mereka akan lakukan apapun untuk memperluas perang ini dengan harapan bisa membuat Iran bertekuk lutut. Tapi saya nggak melihat itu akan terjadi. Ya, saya perhatikan Trump menghapus Suriah dari daftar negara yang mendukung terorisme. Setidaknya dia bilang begitu di pertemuan puncak yang sama. Jadi ya, saya nggak yakin apakah itu dimaksudkan untuk memperluas perang. Tapi saya ingin menindaklanjuti sesuatu yang tadi Anda sebutkan, yaitu bahwa Israel sekarang melihat Turki sebagai ancaman yang semakin besar. Sebenarnya, apa yang membuat hubungan antara Turki dan Israel tidak sampai harus berperang, tapi tetap memerangi breakthroughs jabut tehdit konflik. In 2013, I was invited to a conference. Tahun 2013, saya diundang ke sebuah konferensi di Israel yang merayakan peringatan Perang 73. Konferensinya bagus sekali, saya banyak belajar di sana. Waktu itu saya juga sedang menulis buku, dan saya membahas front Mesir dalam Perang 73. Saya sempat bertemu dengan beberapa orang menarik yang terlibat langsung di perang itu. Dan memang, yang terbaik adalah bisa berbicara langsung dengan orang yang benar-benar mengalaminya. Nah, saat saya di sana, saya diminta untuk bicara singkat tentang masa depan, dan saya menyiapkan satu slide tentang Turki. Presentasi itu ada di internet, kalau mau Anda bisa cari nama saya di Google, dan mungkin masih bisa melihatnya. Waktu itu saya bilang kepada mereka, jangan salah paham. Keinginan Amerika untuk menarik pasukannya dari sebagian besar kawasan itu bukan berarti Amerika kurang mendukung Israel. Kami akan membantu kalian membela diri, tentu saja. Masalahnya, sekarang semua orang sadar bahwa kita bukan sedang membantu mereka membela diri, tapi membantu mereka membunuh siapapun yang tidak mereka sukai. Ada perbedaan besar antara pertahanan dan hal seperti itu. Tapi saya sempat menampilkan satu slide tentang Turki. Dan saya bilang, sekarang mereka ingin kita menyebutnya Turkiye. Negara itu telah melalui, bisa dibilang, sebuahan yang cukup mendalam tapi berlangsung perlahan menjauh dari Atatürk yang pada dasarnya sekuler dan berorientasi ke Eropa, terutama dalam hal modernisasi. Itu sudah berakhir. Orang Turki sekarang menemukan kembali akar mereka. Dan akar mereka bukan di Eropa. Akar mereka berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah. Mereka berbeda dalam hal agama, budaya, bahasa, dan ras. Dan sekarang mereka merayakan perbedaan itu, bukan menekannya, karena mereka merasa bahwa Atatürk, yang masih sangat dihormati, dan memang pantas dihormati karena dia orang yang sangat cerdas, dulu dianggap menekan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ditekan. Itu tidak alami. Bayangkan saja kalau semua orang Norwegia diminta meninggalkan kewarganegaraan Norwegia mereka dan orang Swedia juga begitu, lalu mereka bersatu dan hidup dalam satu negara Skandinavia besar. Itu jelas tidak mungkin terjadi. Jadi saya pikir orang Turki sekarang sudah sampai pada pemahaman bahwa mereka punya tanggung jawab lain. Mereka adalah kekuatan besar. Kita bukan pihak yang lemah, dan kita seharusnya punya peran yang lebih besar dalam menentukan apa yang terjadi di kawasan ini. Oh ya, ngomong-ngomong, sudah sejak lama dan saya pernah membicarakan hal ini dengan para perwira Turki. Mereka bilang, sebenarnya,
apa yang kalian lakukan di Turki? Kalian sudah tidak perlu ada di sini lagi. Kalian tidak perlu menyimpan senjata nuklir di sini. Kami tidak punya hubungan buruk dengan Rusia, dan kami juga tidak ingin punya hubungan buruk dengan Rusia. Saya rasa ada pandangan bahwa kawasan ini bisa berjalan tanpa kehadiran kita. Dan terus terang, mereka sekarang melihat ke negara-negara Islam Sunni dan berkata, kita seharusnya punya hubungan yang lebih baik dengan mereka, dan kita harus siap membantu serta mendukung mereka di masa depan. And we should be prepared to help and support them in the future. I think the Pakistanis and the Saya pikir, apa yang dilakukan Pakistan dan kesepakatan yang mereka buat sekarang dengan Arab Saudi, itu baru permulaan saja. Saya rasa kita akan melihat lebih banyak integrasi dan kerjasama militer yang tujuannya untuk membela dunia Islam dari pihak luar. Bukan hanya dari Israel, tapi dari siapapun yang ingin masuk dan berkuasa. Dan itulah sebabnya dalam memo 14 poin itu tertulis, tidak boleh ada lagi pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Sudah waktunya kalian keluar. Kalian sudah di sini. That's right, Korea gitu. Dan pribadi setuju dengan mereka. Menurut saya itu sunal trigger keluar. I'm somebody who agrees with them. I think we ought to get out. But an awful lot of what we have and what we do. Tapi banyak sekali dari apa yang kita miliki dan apa yang kita lakukan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Glenn, sebenarnya terikat pada kesombongan. Waktu Kekaisaran Inggris akhirnya bubar, banyak orang bilang, wah, kita mempertahankannya terlalu lama, seharusnya kita keluar lebih cepat. Betul sekali. Pada titik tertentu, semua manfaat yang bisa diambil sudah habis. Dan menurut saya, kita sebaiknya pergi. Itu bukan berarti kita harus mengkritik diri sendiri. Memang begitulah sifat dunia. Tapi saya rasa kesanalah arah kita sekarang. Dan Turki juga masuk dalam konteks itu. Mereka punya kepentingan yang sangat berbeda dari NATO, berbeda dari Uni Eropa, dan juga berbeda dari kita. Sharply from the EU and sharply from us. Doesn't mean we have to have a war. Itu bukan berarti kita harus berperang, tapi artinya kita harus menghormatinya. Tapi kenapa Turki dianggap lebih perlu diperhatikan misalnya dibanding Arab Saudi oleh pihak Israel? The Saudis couldn't conquer anybody. Orang Saudi nggak bisa menaklukkan siapapun. Oke, fair enough. Tapi Turki bisa, dan Turki bisa menurunkan 1 juta pasukan ke medan perang dalam waktu 30 hari. Mereka punya senjata modern, mereka punya basis industri sendiri, mereka bisa bikin senjata dan perlengkapan mereka sendiri. Dan ingat, kamu pasti pernah dengar Erdogan bilang ini secara terbuka. Dia sambil mengacungkan jarinya bilang, jangan ceramahi kami, Netanyahu. Jangan bilang apa yang kamu punya, kami tahu apa yang kamu punya, dan kami nggak takut. Dia ngomong soal apa? Senjata nuklir. Karena orang Turki sudah tahu selama bertahun-tahun kalau mereka butuh senjata nuklir, mereka bisa mengandalkan Pakistan. Yang sering kita nggak sadari adalah baik Turki maupun Iran dan juga negara lain melihat nilai strategis dalam menjadi apa yang saya sebut sebagai negara ambang nuklir, tapi bukan negara nuklir penuh. Kamu tahu, kalau sebenarnya nggak perlu punya senjata nuklir, kenapa harus menginginkannya? Itu lebih merepotkan daripada manfaatnya. Tapi kita ingin berada dalam posisi di mana, kalau memang dibutuhkan, kita bisa menjadi negara ambang batas. Sayangnya, dengan perilaku kita, dengan cara kita menangani masalah di Iran, saya rasa kita justru membuat semakin banyak negara yang akan mengembangkan, membangun, dan memiliki senjata nuklir. Dengan kata lain, kita justru mencapai kebalikan dari apa yang terus ditekankan oleh Donald Trump. Ingen is marnaf or jeft sinchurnukling. Minor. Oke, semoga beruntung dengan itu, Donald. Karena semua yang sudah kita lakukan jelas-jelas memberi sinyal. Bodoh kalau kamu nggak bikin satu. Tapi saya rasa, bahkan sekarang pun, mereka sebenarnya nggak benar-benar menginginkannya. Saya sendiri jelas nggak akan mau. Terus terang, saya berharap nggak ada satu pun dari benda itu di planet ini. Kita akan lebih baik begitu. Ya, saya pikir itu sudah menjadi atau akan menjadi bentuk baru dari penangkal nuklir. Maksudnya begini,
Kalau suatu negara mengembangkan senjata nuklir, itu justru mendorong negara lain untuk ikut memilikinya. Tapi kalau mereka berada di ambang kemampuan nuklir, misalnya kalau Israel menyerang dengan senjata nuklir, orang Israel tahu bahwa Iran bisa membuat beberapa senjata nuklir sendiri sebelum akhir minggu. Menurut saya, ini akan cukup semacam jalan Thor. You have to effect Mengkol as horse fortitude nuclear. To have the deterrence without their proliferation. But Well, I can't remember the gentleman's name. Ya, tahu nggak? Saya nggak ingat nama pria itu. Harusnya saya ingat, tapi sekarang benar-benar nggak terlintas. Mungkin kamu ingat orang Prancis yang mengembangkan dan membangun kekuatan penangkal nuklir Prancis. Suatu kali dia ditanya oleh seorang perwira Angkatan Darat Amerika yang berkunjung, "Menurut Anda, berapa banyak senjata nuklir yang sebenarnya dibutuhkan?" Dia tersenyum dan menjawab, 1. Perwiranya kaget. 1. Dia bilang, tentu saja. Senjata ini begitu merusak, begitu menghancurkan. 1 saja sudah cukup. Nah, ada banyak kebenaran dan kebijaksanaan dalam ucapannya itu. Kita memang nggak butuh banyak. Sekarang, Rusia karena berbagai alasan, dan ini kembali ke pembahasan kita di awal, kenapa situasinya jadi begitu berbahaya kalau seseorang seperti Sergei Lavrov, yang menurut saya salah satu tokoh paling seimbang dan berpikir matang dalam hubungan internasional saat ini, ikut bicara. Di abad ke-19 dulu, it's something Wall Street cares about step naming Deka and sportfrikt. Dean of the diplomatic community. He would be viewed in those terms as Bismarck was. Dia akan dipandang dalam konteks seperti itu, seperti Bismarck dulu. Gorshkov ya, saya sedang mencoba mengingat namanya, tapi saya lupa. Dia orang Jerman, Nesselrode, yang juga merupakan perwakilan dari Tsar. Dan sebelum mereka ada banyak tokoh lain. Tapi intinya begini, mereka ini para profesional yang sudah menghabiskan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun di lingkungan itu. Dan ketika mereka berbicara, semua orang mendengarkan. Entah itu soal mediasi atau hal-hal lain, karena mereka punya reputasi atas integritas, ketepatan, dan keseriusan. Mereka juga orang-orang terdidik. Jadi ketika saya mendengar dia berbicara, seharusnya itu menarik perhatian semua orang. Tapi nyatanya tidak, karena hal-hal yang baru saya sebutkan sudah tidak dihargai di Washington. Kalau masih dihargai, kebanyakan orang yang duduk di sana mungkin tidak akan punya pekerjaan. If they were, most of the people sitting there wouldn't have a job. yeah. Well, I think the French was the goal. Ya, saya rasa orang Prancis yang dimaksud itu De Gaulle, yang pernah bilang bahwa senjata nuklir hanya perlu mampu menimbulkan kerusakan yang tidak bisa diterima. Itu mirip dengan strategi Swiss waktu Perang Dunia Kedua. Mereka tidak butuh strategi pencegahan dengan menolak serangan. Yang mereka perlukan hanyalah memastikan bahwa menyerang Swiss akan terlalu menyakitkan bagi Jerman. Jadi, dari situ bisa dibilang, it is tahu step force, sebagai senjata nuklir yang sebenarnya pemayang. On how many nukes you need, I guess. And I think the nice thing is that this Ya, dan menurut saya hal yang menarik adalah kemampuan serangan ISR, intelijen, pengawasan, dan penginpadukan dengan senjata serangan yang ditunjukkan oleh Iran, memperlihatkan bahwa sebagian besar negara berukuran menengah dan kecil bisa membangun kemampuan seperti itu dan menerapkan hal yang persis seperti yang Anda bicarakan. Biayanya tiba-tiba jadi sangat tinggi, sampai akhirnya orang berpikir, ya sudah, lupakan saja. Itu bukan jalan yang tepat. Free? It's not the way forward. Let's talk. Benar. We're learning this lesson the hard way. Kita sedang belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit. Tapi, secara historis, itulah yang sering jadi sumber perdamaian. Ketika senjata lebih menguntungkan pertahanan daripada serangan, biasanya akan ada masa stabilitas. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk berbagi pandangan Anda. To share your perspectives. So thank Terima kasih gue. Terima kasih Glenn Deason.